Ular besar ini sedang memberi makan anaknya. Tik, orang ini tidak pernah. Sungguh adegan yang mendebarkan. Gadis itu segera mengeluarkan ponselnya dan merekam. Kilatan itu menarik perhatian Raja Ular. Seekor ular bawahan segera menyerang mereka. Orang-orang itu berburu untuk berlari keluar. Ular besar itu menggunakan mulutnya untuk mengambil pilar batu. Sepertinya sangat berpengalaman dalam hal ini. Kemudian lempar tepat 1 dari 3 orang. 2 lainnya menggunakan yang terbaik. Bahkan tidak bisa menggerakkan pilar batu. Ular besar itu dengan cepat datang ke sisi mereka. Gadis pemberani mengambil sebatang kayu dan bertarung dengan liar. Raja Ular juga muncul di depan mereka sekarang. Lalu lempar pilar sejauh puluhan meter. Setelah melihat bahwa mereka tidak memiliki niat jahat, Raja Ular dengan cepat pergi. 3 orang duduk di tanah. Rasanya seperti baru kembali dari kematian. Mereka bertiga adalah reporter dari Asosiasi Perlindungan Satwa Liar. Alasan mereka memasuki hutan ini untuk melindungi satwa liar. Tapi siapa sangka dia baru saja melangkah ke dalam hutan, langsung diserang babi hutan. Ketiganya lari dan tersandung. Babi hutan muncul di depan mereka. Kemudian perlahan bergerak maju. Di saat bahaya, seekor ular besar muncul. Babi hutan besar di depannya. Sama seperti mainan. Pada saat itu, gadis itu mengeluarkan kameranya dan mengambil foto. Setelah mendapatkan makanan, ular besar itu segera pergi. Seorang pria botak yang berspesialisasi dalam menangkap ular pergi ke air terjun, menemukan kantong plastik. Oh tidak, ini adalah kulit ular yang pasti berumur 1000 tahun. Lihat kulit ular raksasa ini. Kedua penangkap ular itu terheran-heran. Tangkap saja ular ini. Paruh hidup kedua mereka. Sepertinya tidak perlu khawatir lagi. Tapi si kuncir terasa. Temui ular besar seperti ini. Jika Anda tidak hati-hati akan kehilangan hidup seperti bermain. Tapi pria botak di sebelahnya berpikir, ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mengubah hidup mereka. 2 orang memiliki konflik, tapi pada akhirnya tetap tidak bisa menolak. Daya tarik uang. Mereka menyelesaikan perangkap ular, dan tunggu ular raksasa itu terjebak. Tapi ini sudah malam dan masih belum ada gerakan. Dini hari berikutnya, ketiganya sangat mengantuk. Pada waktu itu, ada suara yang datang dari sungai. Seekor ular dengan tanduk panjang di kepalanya mendadak muncul. Ular besar ini dengan tanduk di kepalanya datang ke air untuk minum air. Seorang berani tidak takut mati untuk menantang. Ular itu segera bergegas dan mulai menyerang. Kerumunan buru-buru lari, berdiri di samping jebakan yang mereka buat. Raja Ular dengan cepat mendekat, tapi di tengah jalan, ular terjebak tali baja. Orang-orang ini akan memasang jebakan, tapi tali yang tersangkut di udara tidak bergeming. Tidak lama kemudian, tali baja akhirnya putus. Kerumunan melarikan diri. Untungnya, Raja Ular tidak berniat untuk terus menyerang. Mereka beruntung lolos dari kematian. Tentang 3 reporter juga menemukan 2 kakek nenek khusus di hutan. Teman mereka bertanya tentang latar belakang ular itu. Ternyata dari zaman bangsa, suatu hari, tanah longsor. Raja Ular tampaknya sangat pemarah. Ketika dia bertemu seseorang, dia akan menggigit orang itu. Kemudian seorang Taois muncul. Setelah menaklukkan Raja Ular, udah membuat janjian dengannya. Jadi sejak saat itu, Raja Ular tidak pernah menyakiti manusia lagi. Ketiga wartawan itu baru sekarang tahu asal-usul Raja Ular. Bagaimanapun, ini ada di sini. Jadi kelompok tersebut memutuskan untuk membuat artikel tentang Raja Ular. Mereka pergi ke gua Raja Ular untuk menjelajah. Saat menyeberang jalan, kemudian dilihat oleh orang-orang botak. Melalui kata-kata mereka, orang-orang botak mendengar tentang Raja Ular. Pria botak itu segera membawa anak buahnya mengelilingi kelompok orang. Mereka ingin menangkap Raja Ular yang masih hidup. Dia mengancam para wartawan, harus membimbingnya ke gua ular. Lihatlah orang-orang botak. Bukan jenis kebaikan. Jadi para reporter harus patuh. Rombongan tiba di depan gua. Orang yang tua itu memberitahu pria botak itu bahwa ini adalah gua Raja Ular. Pria botak itu memberi perintah, ikat beberapa orang. Mereka bersiap untuk menjadi jebakan di depan gua. Tapi, tali yang mengikat para reporter tidak kencang. Jadi tidak lama kemudian para reporter berhasil melarikan diri. Tentang si botak, dia tidak punya niat untuk menyakiti siapapun. Bagaimanapun, tujuan mereka adalah Raja Ular aja. Mereka pasang tiang bambu. Kemudian bersiaplah untuk memancing Raja Ular keluar dari gua. Tidak lama setelah itu, Raja Ular benar-benar bergegas keluar dari gua. Orang yang tidak takut mati mengejek. Tapi Raja Ular hanya meniup 1 nafas. Tiang bambu yang mereka pasang di depan gua udah terbang jauh. Kali ini, Raja Ular tidak lagi menghormati. Setiap kali dia membuka mulut, dia menelan 1 orang. Lalu dengan lembut pergi ke sisi si kuncir. Dia sangat takut sehingga dia mengencingi celananya. Cepat lari, tapi tidak bisa lepas dari mulut ular. Saya segera dilemparkan ke pintu masuk gua oleh Raja Ular. Raja Ular dengan lembut mendekati pria yang dikepang rambut itu. Dia akan menjadi umpan Raja Ular berikutnya. Dia melihat sekeliling. Hanya ada 2 kata di hatinya, ya ampun. Dia belum sempat lari. Raja Ular menggigit bajunya. Setelah itu, baru berdiri, segera diseret ke dalam gua oleh Raja Ular. Pria botak itu pingsan, diselamatkan oleh 2 reporter, dan jauhkan dia dari bahaya. Baru sekarang dia menyadari, betapa bodohnya ingin menangkap Raja Ular. Sekarang kelompok Sed mau kembali rumah.
Tapi gadis reporter tidak mau. Pada saat ini, pria botak itu berkata, mereka telah melihat Raja Ular sebelumnya. Para reporter di bawah arahan pria botak itu untuk cepat menemukan kulit ular. Kulitnya lebih dari 40 meter. Pada pandangan pertama, mereka pikir ini adalah lembaran plastik. Pada waktu bersamaan, sekelompok orang pergi ke hutan untuk menangkap binatang liar. Melihat kijang langka, pemimpin memanggil seseorang untuk menembaknya. Orang-orang ini bergantung pada perdagangan satwa liar dan menghasilkan banyak uang. Tapi sampai malam itu, mereka tersesat. Baru saja bertemu sekelompok orang botak. Setelah bertanya bagaimana cara turun gunung, kerumunan segera mengikuti dan mulai membangun secara merata. Persiapan pagi akan terus berangkat. Salah satu dari 3 reporter, sambil mengumpulkan kulit ular, tidak hati-hati dilihat oleh pria berambut panjang. Dia menatap. Dia belum pernah melihat kulit ular yang begitu kokoh sebelumnya. Dia segera membawa berita, laporkan kepada pemimpin, dan mengatakan bahwa ini kemungkinan besar adalah Raja Ular legendaris. Mereka juga datang ke sini untuk Raja Ular. Tunggu sampai hari berikutnya, para wartawan akan pergi. Baru saja ketemu dengan kelompok itu. Blokir jalan, mereka bertanya tentang lokasi Raja Ular. Para wartawan hendak memprotes, tapi parti musuh lebih banyak orang. Jadi pada akhirnya para reporter ditundukkan. Tapi pada waktu itu, Raja Ular berinisiatif untuk muncul. Orang-orang yang melihat ular sebesar itu panik seketika dan mulai melarikan diri. Kecepatan Raja Ular sangat cepat. Setiap kali ular membuka mulut, akan menelan satu orang. Gadis reporter tidak takut mati. Dia juga mengeluarkan kamera untuk mengambil gambar. Pemimpin berlari ke pohon dan duduk untuk beristirahat. Tapi tidak lama kemudian, dia terasa seperti seluruh tubuhnya lembut. Seekor ular raksasa terjalin dengannya. Dia memuntahkan seteguk air. Akhirnya mati. Sampai akhir, Raja Ular mengejar para reporter. Ketahuilah mereka adalah orang yang baik. Jadi tidak menyerang, hanya menakut-nakuti mereka. Lalu dia perlahan pergi. Film berakhir di sana juga. Manusia adalah penguasa semua makhluk, tetapi beberapa orang mengabaikannya demi kepentingan diri sendiri. Membunuh semua jenis hewan, menghancurkan lingkungan, keseimbangan alam juga rusak parah. Pada akhirnya, orang yang menderita akibatnya tidak lain adalah kemanusiaan.